Wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Nafis Haikal, Dwi Dian Ditasari, dan Elida Nadira Sani akan mempresentasikan tentang ruang kolaborasi topik 1 mata kuliah pemahaman peserta didik dan pengajarannya. Akan ada 3 kasus yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Langsung saja yang pertama, kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7, saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Soal yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jawaban, karena mereka telah memahami konsep dan prinsip rata-rata selama percobaan pertama. Dengan pengalaman tersebut, peserta didik bukan hanya menghafal urutan langkah-langkah, tetapi juga memahami konsep tersebut. Peserta didik bukan hanya menghafal urutan langkah-langkah, tetapi juga memahami konsep tersebut secara lebih mendalam, sehingga dapat mengaplikasikannya pada percobaan kedua tanpa mengikuti langkah-langkah secara eksplisit. Yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Metode pembelajaran yang diterapkan adalah metode pemahaman konsep atau konstruktivisme. Peserta didik tidak hanya mengikuti urutan langkah-langkah, tetapi juga memahami konsep di baliknya. Dengan demikian, peserta didik dapat menginternalisasi konsep dan mampu mengaplikasikannya secara fleksibel dalam konteks yang berbeda. Kasus berikutnya yaitu kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Selanjutnya, untuk kasus 3, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks
deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Untuk pertanyaannya, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertimbangan dan keputusan Made untuk memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali dapat dianggap sudah sesuai, karena Made berusaha membuat pembelajaran lebih relevan dengan latar belakang peserta didiknya yang mana mayoritas berasal dari Bali. Dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks lokal, Made dapat meningkatkan minat dan keterlibatan peserta didik. Untuk pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Prinsip yang digunakan oleh Made dapat dikaitkan dengan teori kontekstualisasi pembelajaran. Teori ini menekankan pentingnya mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman dan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Dengan memberikan contoh teks deskripsi yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari dan budaya lokal peserta didik, Made dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih baik dan memperkuat relevansi pembelajaran dalam kehidupan mereka. Prinsip ini membantu menciptakan pembelajaran yang bermakna dan signifikan bagi peserta didik. Sekian dan terima kasih untuk perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kasus 1, 2, dan 3 dari kelompok kami masih banyak terdapat kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.